Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, kelas 07 TIDK 001 akan mempresentasikan sebuah konsep produk, yaitu sebuah rak sepatu yang terbuat dari kayu. Untuk kelompok 3 sendiri beranggotakan yang pertama itu Adi Sucipto, yang kedua saya sendiri yaitu Dian Rahmadiani, yang ketiga Ade Rizal. Nah, sebelum kita membuat sebuah produk, alangkah baiknya kita melakukan yang namanya riset pasar. Riset pasar yang digunakan oleh kelompok 3 menggunakan website Google Trends untuk membandingkan antara peminatan rak sepatu kayu dengan rak sepatu plastik. Untuk minat seiring waktu, rak sepatu kayu ditandai dengan warna biru dan rak sepatu plastik ditandai dengan warna merah. Untuk minat seiring waktu bisa terlihat seperti gambar yang tertera di layar. Lalu yang kedua yaitu compare breakdown subwilayah untuk minat rak sepatu kayu. Yang tertera di data Google Trends, Banten sebesar 100% untuk minat rak sepatu kayu, Jawa Tengah 100% untuk minat rak sepatu kayu, dan untuk Jawa Barat minat 100% untuk rak sepatu plastik. Selanjutnya yaitu perbandingan rak sepatu kayu menurut subwilayah antar kota. Untuk rak sepatu kayu sendiri itu terdapat di 2 kota. Yang paling banyak yaitu ada di Bandung sekitar 100%, dan yang kedua ada di Tangerang sekitar 49%. Untuk rak sepatu plastik sendiri, minat seluruh subwilayah antar kotanya itu yang pertama Bandung 100%, yang kedua Surabaya yaitu 31%, yang ketiga Jakarta yaitu 17%. Nah, kenapa sih kelompok 3 itu mau membuat produk rak sepatu dari kayu? Yang pertama itu karena dari hasil perbandingan Google Trends yang sebelumnya, permintaan untuk rak sepatu kayu masih banyak berada di daerah Banten dan sekitarnya, yaitu sekitar 100%. Dan untuk yang kedua, dari hasil peminatan rak sepatu kayu antar kota, Tangerang masih mendapatkan persentase yang lumayan, yaitu sekitar 49%. Untuk pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Ade Rizal. Baik, saya akan mempresentasikan hasil produk rak sepatu dari kayu kelompok kami. Ini di bagian ini desain utama produk rak sepatu dari kayu. Dan selanjutnya ini bagian komponen 1, ini adalah inti rak bagian bawah dan tengah. Lebar dari komponen 1 ini sepanjang 40 cm dengan lebar 28 cm dengan ketebalan 2 cm. Ini bahan dari material ini dari kayu mahoni yang kita butuhkan untuk pembuatan rak kayu tersebut sebanyak 2 buah. Dan selanjutnya komponen 2. Ini adalah bagian inti rak bagian atas. Ini panjang dimensi atau panjang dari komponen ini 44 cm dengan lebar 28 cm dengan ketebalan 2 cm, sama dengan material dari bahan kayu mahoni yang kita butuhkan 1 buah. Dan selanjutnya komponen 3, ini adalah bagian dari penyangga kanan dan kiri bagian rak. Ini panjang dari komponen ini sepanjang 150 cm dengan lebar 30 cm dengan ketebalan 2 cm. Bahan dari material ini sama dari bahan kayu mahoni yang kita butuhkan untuk pembuatan rak kayu tersebut sebanyak 2 buah. Ini yang selanjutnya komponen 4. Ini cover samping kiri dan kanan bagian atas rak. Ini panjang dari komponen 4 ini sepanjang 28 cm dengan lebar 4 cm dengan ketebalan 2 cm. Bahan dari material ini dari kayu mahoni yang kita butuhkan 2 buah. Dan selanjutnya komponen 4. Ini bagian dari cover belakang bagian atas rak. Ini panjang dari dimensi dari komponen ini
sepanjang 40 cm dengan lebar 4 cm dengan ketebalan 2 cm. Yang sama bahan dari material ini dari kayu mahoni yang kita butuhkan untuk pembuatan rak kayu tersebut sebanyak satu buah. Dan ini hasil assembling dari part-part tadi atau komponen-komponen yang tadi sehingga dapat menjadi sebuah rak sepatu dari kayu. Dan selanjutnya ada biaya bahan baku. Ini di sini ada bagian nama part, dimensi, material, berat, biaya dan kuantitasnya. Yang pertama ini inti rak bagian bawah dan tengah. Dimensinya 40 cm dengan lebar 28 cm dengan ketebalan 2 cm sama. Bahan dari material ini mahoni dengan berat 3 kg dengan biaya 20.000 dengan kuantiti 2 buah. Yang selanjutnya inti rak bagian atas. Ini panjang dari dimensinya 44 cm dengan lebar 28 cm dengan ketebalan 2 cm. Bahan dari material ini dari kayu mahoni dengan berat 2,5 kg dengan biaya Rp27.000 dan yang kita butuhkan satu buah. Terus yang selanjutnya penyangga kanan dan kiri bagian rak. Ini dengan dimensi panjang 150 cm dengan lebar 30 cm dengan ketebalan 2 cm. Bahan dari material ini dari kayu mahoni dengan berat 5 kg dengan biaya Rp15.000 yang kita butuhkan untuk pembuatan rak kayu tersebut 2 buah. Dan selanjutnya cover samping kiri dan kanan bagian atas rak. Ini dimensi dari panjang cover samping kiri kanan bagian atas rak ini sepanjang 28 cm dengan lebar 4 cm dengan ketebalan 2 cm. Bahan dari material ini sama bahan mahoni dengan berat 8 kg dengan biaya Rp9.000 yang kita butuhkan untuk pembuatan rak sepatu tersebut 2 buah. Terus yang selanjutnya cover belakang bagian atas rak. Ini panjang dimensinya 40 cm terus dengan lebar 4 cm dengan ketebalan 2 cm sama. Bahan material yang digunakan dari kayu mahoni dengan berat 3 kg dengan biaya Rp5.000 yang kita butuhkan untuk pembuatan rak sepatu tersebut sebanyak satu buah. Saya akan melanjutkan presentasi tadi yang telah saya sampaikan. Saya akan menjelaskan tentang peta proses operasinya. Peta proses operasi yang kami buat untuk pembuatan rak sepatu yaitu ada 13 jumlah kegiatan operasi, 4 buah kegiatan pemeriksaan dan 1 penyimpanan. Ini dibagi menjadi 4 bagian. Jadi langkah yang awal itu bagian pengerjaan inti rak. Inti rak itu dilakukan operasi yang pertama diukur dulu selama 1 menit, lalu setelah diukur lalu dipotong menggunakan mesin potong, lalu setelah dipotong diperiksa. Nah, setelah diperiksa untuk melanjutkan rangka assembling selanjutnya itu perlu menunggu proses 2 atau bagian penyangga samping itu terlebih dahulu selesai. Jadi proses 1 bagian inti rak ini menunggu proses bagian penyangga samping selesai. Nah, jadi prosesnya yaitu bagian penyangga samping yaitu pertama diukur menggunakan meteran oleh si operator, lalu dalam waktu 1 menit kurang lebih. Setelah itu dipotong, setelah itu diperiksa, lalu setelah ini selesai baru ini bisa di-assembling dengan bagian inti rak. Nah, setelah keduanya ini di-assembling, untuk langkah selanjutnya di perakitan kedua itu harus menunggu proses yang ketiga, yaitu proses bagian penyangga samping atas. Proses bagian samping atas juga sama. Ini prosesnya itu yaitu yang pertama
diukur. Setelah diukur itu masuk ke mesin potong. Setelah masuk ke mesin potong diperiksa. Nah, setelah selesai periksa maka akan diassembling dari hasil yang sudah diassembling oleh bagian inti rak dan bagian penyangga samping. Lalu setelah diassembling akan masuk ke proses assembling yang terakhir, yaitu ketiga. Nah, proses assembling ini harus proses bagian inti rak, bagian penyangga samping dan bagian penyangga samping atas itu harus sudah selesai. Nah, lalu untuk langkah selanjutnya harus menunggu bagian penyangga belakang atas juga selesai. Jadi prosesnya ini harus menunggu yang ini selesai. Proses yang ini dimulai dari diukur, lalu dilanjutkan ke mesin potong, setelah itu diperiksa dan dicek. Lalu setelah selesai maka prosesnya akan di-assembling yang ketiga. Setelah di-assembling, setelah prosesnya selesai, lalu proses terakhir itu yaitu diamplas atau dihaluskan, lalu dicat. Setelah selesai semuanya, diamplas sudah selesai, dicat, lalu disimpan. Nah, produknya seperti ini kurang lebih. Lalu saya akan menjelaskan ke bagian Flexim. Ini simulasi yang akan saya buat, yang telah saya buat. Nah, dari atau proses operasi, jadi ada 4 proses, dibagi menjadi 4 proses, yaitu proses inti rak, proses penyangga samping, pembuatan penyangga samping, dan ini proses penyangga samping atas. Lalu satunya itu proses penyangga belakang bagian atas. Nah, jadi prosesnya itu dari inti rak masuk ke mesin pemotongan 1. Nah, setelah masuk ke mesin pemotongan 1, bahan setelah dipotong lalu akan dipindahkan oleh si robot menuju ke conveyor untuk dilakukan assembling. Nah, untuk melakukan assembling ini dibutuhkan penyangga samping. Bahan penyangga samping ini selesai, lalu baru bisa di-assembling. Jadi proses 1 dan proses material 1 dan proses material 2 itu harus dua-duanya selesai baru bisa di-assembling. Nah, setelah assembling selesai, menunggu proses untuk bisa di-assembling harus menunggu proses penyangga samping atas selesai. Nah, prosesnya itu dari penyimpanan masuk ke mesin pemotongan. Setelah itu bahan selesai, dipindahkan oleh robot masuk ke conveyor. Lalu setelah itu di-assembling dengan material yang tadi telah di-assembling di awal, yaitu inti rak dan penyangga samping. Lalu setelah melalui assembling 2, untuk melanjutkan ke assembling 3 harus membutuhkan proses yang keempat itu selesai, yaitu bagian penyangga belakang bagian atas. Prosesnya yaitu sama, dari gudang penyimpanan itu masuk ke mesin pemotongan. Setelah selesai akan dipindahkan oleh robot ke mesin conveyor. Nah, untuk melakukan assembling ketiga, ini proses 4 harus menunggu proses yang ke-1, kedua, dan ketiga telah selesai di-assembling, baru bisa di-assembling. Setelah assembling selesai, kemudian akan dilakukan masuk ke mesin multi, yaitu dengan diamplas dan dicat. Setelah selesai maka akan dicek dan dites oleh operator. Setelah selesai baru masuk ke tempat penyimpanan. Untuk dari tempat penyimpanan ke tempat gudang rak atau tempat penyimpanan terakhir itu dilakukan pemindahan dengan forklift. Berikut gambarannya. Mungkin sekian penjelasan tentang flexing dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih atas rekan saya sebelumnya yang telah menjelaskan. Untuk menutup presentasi kali ini,
saya akan memberikan sebuah kesimpulan singkat mengenai konsep pembuatan usaha produk dari kayu, yaitu berupa rak sepatu. Sebelum membuat usaha, kita harus bisa membayangkan sebuah konsep usaha dengan matang, membuat rencana dengan mempertimbangkan hal-hal seperti riset pasar dan kebutuhan masyarakat sekitar untuk memudahkan penjualan produk yang kita buat sehingga bisa mendapatkan keuntungan yang maksimal. Sekian dari kelompok kami, yaitu kelompok 3. Terima kasih.